Pernahkah Anda berpikir tentang dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat di mana kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Saya pernah memikirkannya. Saya pun yakin murid saya pernah memikirkannya. Kita semua pasti pernah memikirkan dunia di mana kita bahagia dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita pasti berupaya agar hal tersebut dapat tercapai. Dalam konteks pendidikan, dunia berkualitas yang kita impikan tentunya adalah ketika tujuan pendidikan tercapai. Seperti yang telah dipelajari di modul 1.1, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru diharapkan dalam proses menuntun tersebut, kita memiliki nilai-nilai dan peran yang melekat pada diri kita. Nilai-nilai itu telah dipelajari pada modul 1.2, di mana seorang guru selalu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Banyak hal harus dipelajari agar mampu menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Prosesnya mungkin lama dan butuh energi. Namun sebagai guru kita harus optimis dan selalu memiliki visi yang jelas tentang murid-murid kita di masa depan. Sosok murid seperti apa yang ingin kita bentuk? Apakah saat ini mereka sudah memenuhi kriterianya? Jika belum, bagaimana kita membantu mereka? Apa yang harus kita ubah? Dalam modul 1.3 dijelaskan cara memprakarsai perubahan. Seorang guru harus memimpin dan mengelola perubahan. Prakarsa perubahan bisa menggunakan metode inquiry apresiatif yang dalam bahasa Indonesia disebut bagja. Membuat suatu perubahan tentu tidak mudah. Akan banyak tantangan yang muncul dari rekan guru, orang tua, murid, bahkan atasan. Namun percayalah, apabila motivasi kita cukup kuat untuk melakukannya, akan selalu ada energi positif yang akhirnya muncul. Setelah para pemangku kepentingan sepakat tentang nilai-nilai kebijakan universal yang ingin diterapkan di sekolah, kita bisa mulai membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah inilah yang akan menjadi pegangan guru dan murid dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pada prakteknya, murid bisa saja memiliki motivasi yang berbeda, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tentu berharap agar murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga. Dalam perjalanannya, seorang murid bisa saja melanggar keyakinan atau peraturan sekolah. Ketika pelanggaran terjadi, maka sesuatu harus terjadi. Murid tersebut bisa saja menerima hukuman atau konsekuensi dari pelanggarannya. Sebagai guru, kita diarahkan untuk melakukan proses restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada saat terjadi pelanggaran di sekolah, seorang guru bisa memiliki 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru diharapkan berperan sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam proses penanganan kasusnya pun, seorang guru harus menggunakan segitiga restitusi. Demikianlah pembelajaran di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan mempelajari budaya positif di sekolah, murid-murid dapat mencapai profil pelajar Pancasila.
saya lagi ikut CGP ke angkatan ke-7. Semoga lulus, karena kalau saya nggak lulus, katanya Pak Widi, saya suruh ulang angkatan ke-8 gitu. Jadi saya harus lulus. Saya pejuang KKM. Terus yang mau saya sampaikan tentang ice breaking memang, karena waktu Bu Sri WhatsApp saya, Bu Sri itu kan senior saya ya, sangat senior. Dan Pak Widi juga. Jadi kalau Pak Widi dan Bu Sri WhatsApp saya udah takut duluan. Suruh ngapain nih gitu. Saya nggak pernah berani membantah. Begitu ya Pak Ardi ya, untuk kita yang junior ya tuh, karena suatu ketika kita di usia mereka. Terus gantian udah jadi senior gantian. Saya nggak setua itu Pak, saya sama Pak Ardi cuma beda 2 tahun. Jadi waktu diminta Bu Sri, materinya apa Bu? Bebas. Terus saya bilang, ice breaking aja boleh nggak Bu gitu? Boleh. Loh ya seneng, saya cuma ice breaking doang kan gitu. Jadi saya seneng-seneng aja gitu. Saya mengiyakan. Terus baru setelah flyernya muncul, serius ternyata flyernya itu serius. Oh, ini harus serius. Makanya saya menyiapkan PPT agak serius. Saya menyiapkan puluhan slide. Tapi setelah Pak Muslim memaparkan sambutan, Pak Widi memaparkan kurikulum Merdeka, saya delete dari tadi. Ini udah, tersisalah 5 slide. Itu yang akan saya sampaikan malam ini. Ini sisanya. Habis. Saya bisa share screen kan ya? Oke, sip. Sebentar. Share screen. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum. Ini mungkin? Ya, Sudah, sudah, Bu. Oke. Bu Kristiana, tolong screenshot. Nah, ini saya harus bukti ke kepala sekolah saya. Saya tadi izin pulang cepat untuk nyiapin PPT. Sudah. Oke, ini sharing karena mintanya sharing. Terus saya juga kasih disclaimer. Ini hanya berbagi pengalaman, dibantu modul-modul program guru penggerak, dibantu pengamatan di kelas. Kelasnya di SMP Ricci 2. Agak berbeda dengan kelas Bapak Ibu, bisa saja, tidak apa-apa. Jadi murni pengamatan saya di kelas saya sendiri. Ini nih. Cek dulu. Nah. Oh iya ya, belum minta fotokopi KTP Vio ya. Ada hasil karya hitungan murid saya yang sebelah kanan. Saya minta mereka menghitung 30 kali 150. Nah, itu cara dia berhitung. Coba, Bapak Ibu ada nggak yang muridnya cara berhitungnya demikian juga? Coba. Ya, yang nggak nunjukin video boleh raise hand loh. Jadi saya tahu kalau saya tidak sendiri, muridnya begini juga. Ada, Bu. Saya juga muridnya begitu, Bu Sarma. Oh iya, ada. Oh, Pak Ardi juga. Oh iya, memang PJ dan Ricci itu temenan. Jadi cara ngitungnya juga sama. Jadi nolnya kalau disimpan, Bu. Bu Desi begini juga muridnya? Iya, Bu, sama. Oh, sama. Senasib. Pak Widi saya nggak tanya ya, karena Pak Widi levelnya udah beda, udah nggak punya murid kan, Pak Widi itu. Udah agak-agak beda. Nah, saya, kalau saya kasih hitungan dan murid saya mengerjakan dengan cara seperti ini, saya sungguh bahagia. Karena ini seperti manusia pada umumnya. Saya juga kalau ngitung kayak gini. Saya cuma ngitung 15 kali 3-nya, nanti nolnya saya tambahin. Kan gitu ya kita dari zaman kita sekolah. Oh ya, saya sekolah tahun 90-an ya Pak Ardi ya. Saya tidak setua yang Bapak bayangkan. Saya SMP tahun 90-an. Jadi dapatnya 4.500. Dan kalau murid saya melakukan ini, saya bahagia sekali. Akan tetapi, kan tadi katanya zaman berubah ya. Kadang-kadang nih, kalau ternyata munculnya kayak gini. Tuh, murid Bapak Ibu ada yang begini? Yang ada ngaku, atau murid saya doang? Ada, Bu. Ada juga, Bu Sarma. Masih ada. Ada juga. Ada juga yang kayak gini. Jadi ini jawabannya benar, tapi caranya unik. Kita kan gemes ya, rasanya gemes kan? Kalau yang tadi kan bahagia gitu ya, kita bangga jadi guru. Mama bangga nak. Gitu. Nah yang ini benar nak, cuma ibu gemes gitu ya, gemes aja gitu. Tapi kita nggak salahin gitu.
Nah, kalau yang ini coba ini ada nih. Ini saya ngajar kelas 7 loh. Gimana coba? Nah, kalau udah punya yang ketiga ini, kalau dapat begini rasanya bagaimana coba? Kalau Bu Kristiana nggak usah saya tanya ya, di murid ibu mungkin nggak ada yang seperti ini. Kalau di kelas saya masih ada. Itu mungkin kecerdasannya tingkat dewa itu. Melipat gandakan uang. Nah, ini kan nyata adanya ya Bapak Ibu ya. Iya toh, kita nemuin ini gitu. Mau marah nggak bisa. Mau nggak mau nerimo. Oh ya, muridnya begini, seperti kata Pak Muslim tadi. Ya memang yang kita terima di angkatan ini begini. Gitu loh. Jadi nggak usah ngedumel lagi kita itu mau ngapain lagi gitu. Lagi pula di usia kita kayak gini mau ngomel juga energi habis. Takutnya jam ke-8 udah nggak bisa ngajar kan. Nggak boleh ngomel gitu. Itu yang ada di keseharian kita gitu. Pada umumnya akan ada kayak lembar pertama tadi, anaknya jawab seperti ini, terus ada sekitar beberapa anak akan di lembar yang kedua ini. Gitu. Tapi ada 1-2 anak yang lembar ketiga ini kan, dan nggak boleh kita tinggal toh, karena kompetensi berhitung kita kan harus ditingkatkan. Katanya matematika kita rendah sekali kemampuannya, kata data mana gitu, data luar negeri lah pokoknya. Gitu. Jadi memang harus bisa berhitung. Nah, kasus cerita yang kedua. Nah, ini coba. Ini dari buku Erlangga. Ceritanya kami lagi ngerjain latihan. Terus soalnya ada ini, saya fotokan. Coba, kira-kira kalau soalnya demikian, apa saja yang mungkin ditanyakan murid? Bapak Ibu yang nggak bisa on cam, yang nggak bisa speaker, boleh di chat loh. Saya bisa baca chatnya. Coba, siapa yang mau cerita? Kalau dapat soal ini, kira-kira anak akan nanya apa ya? Toko beras Sumber Makmur membeli 3 kuintal beras jenis A dengan harga 6.000 setiap kilogram dan 5 kuintal beras jenis B dengan harga 6.400 setiap kilogram. Kedua jenis beras dicampur, dijual secara eceran. Jika menginginkan keuntungan sekian, tentukan harga penjualannya. Anak-anak mungkin nanya, oh ini ada nih Bu Sari dari Al-Azkar, mudah-mudahan saya nggak salah baca. 1 kuintal berapa kilogram, Bu? Betul, boleh. Murid saya juga ada yang nanya itu. Ini ada Bu Wiwin. Caranya gimana, Bu? Cakep, bener. Belum baca soal aja mereka udah nanya cara kan? Iya. Lagi. Terus biasanya kita jawab, baca dulu nah, pelan-pelan baca dulu ya. Terus, nih Pak Widi, siapa nama penjual toko beras? Ini jawabannya Pak Masmur. Siapa lagi? Ada lagi? Ini penjual toko beras. Oke. Atau kalau di tempatnya Bu Kristiana, atau nggak ada bahasa Indonesia ya di buku sekolahnya Bu Kris ya? Nggak ada ya? Saya bahasa Indonesia, Bu. Oh iya. Diam, tidak komentar, tidak mau mengerjakan. Ah, ini ada nih, ada. ATM, aksi tutup mulut pokoknya. Ada, ini ada juga. Kita harus mendekat. Kamu kenapa, Nak? Kan gitu ya. Jadi malaikat gitu kan kita. Oke. Terus ini yang fenomenal nih. Sama seperti yang saya alami. Bu Orbita dari UMJ. Eceran itu apa, Bu? Coba, eceran itu apa? Gitu eceran. Ya, kok bisa gitu. Jadi waktu ada anak nanya itu, kan saya speechless ya. Ya eceran. Apa, Bu? Eceran, ngecer, pengecer. Ya apa, Bu? Ada di kelas ini yang bisa menjelaskan eceran? Nggak ada yang ngaku. Jadi mereka nggak bisa ngerjain, bukan karena kuintal, bukan karena harga jual, harga beli, karena nggak tahu eceran. Jadi kadang-kadang hal sederhana buat kita, belum tentu sederhana buat mereka. Kebetulan buku ini kan buku kurikulum lama ya. Kami belum punya kurikulum baru, masih kurikulum lama. Buku yang 2013 ya adanya. Terus di tahun 2022, anak-anak ini SMP, mereka bermasalah dengan istilah-istilah yang dulu mungkin nggak masalah. Eceran gitu. Zamannya berubah. Kita mau marah nggak bisa. Layak sekali mereka nggak paham kayaknya. Kayaknya loh ya. Gitu. Kalau nggak tahu, kalau nggak pernah belanja, kita mau ngarepin apa? Gitu. Eceran itu apa? Gitu. Setelah dijelaskan sih, oh
gitu mereka, terus dilanjutin pekerjaannya. Tapi tetap yang tadi itu tetap ada aksi diam, terus nanya nggak mau baca, itu ada, itu keseharian kita. Terus nah setelah melalui itu, ini kok nggak bisa next dong. Nah ini setelah saya renung-renungkan, katanya istilah kerennya mah refleksi gitu ya. Setelah saya refleksikan, kok bisa kayak gitu? Saya pikir angkatannya sekarang, yang sekarang saya ajarin di kelas 7, mereka itu kan ngalamin kondisi ini ya Bapak Ibu ya. Mereka sekolah di rumah 2 tahun. Jadi dengan berbagai fasilitas. Tadi dijelasin juga sama Pak Ardi. Terus mereka itu sekolah baru karena kelas 7 ya. Teman baru, mainan baru, aturan baru gitu. Mereka juga digital native. Begitu bisa duduk udah dapat gadget gitu untuk nonton. Mereka juga generasi instan, maunya praktis gitu. Kondisinya kan kayak gini, mana bisa kita paksa? Apa di Shopee kan nggak ada eceran Bu. Ya ada aja. Masih bahas eceran. Oke. Kondisi muridnya kan kayak gini. Nah, kalau menurut filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, kita nggak bisa nyamain metodenya dengan zaman kita, dengan zaman 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, gitu. Karena beda zamannya. Kan bukan salah mereka, mereka lahirnya, mereka SD kelas 6-nya pas pandemi. Gitu. Kelas 6 kan biasanya mereka diajarin berhitung banget kan, supaya pas SMP bisa. Gitu. Bukan salah mereka juga. Gitu. Bukan salah mereka juga lahirnya di Tangsel. Gitu. Yang sekolah di rumah sampai 2 tahun. Kalau mungkin ada kota lain kan cuma setahun, terus mereka sekolah biasa. Kita enggak, kita agak lama. Sekolah saya 2,5 tahun. Itu kan lumayan banget itu. Nggak ada guru yang nemenin mereka perkalian kayak tadi, nggak ada guru yang nemenin mereka ngobrol gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang mereka nggak familiar. Gitu. Kan bukan salah mereka juga. Gitu. Mau nggak mau ya kita terima aja lah. Mau bagaimanapun juga kan kita pelan-pelan gitu. Untungnya, bahagianya saya, si angkatan kelas 7 ini dikenalkan dengan kurikulum merdeka. Jadi saya nggak punya beban banget. Saya sangat berterima kasih ke kurikulum merdeka karena memberi banyak kebebasan, memberi banyak kemerdekaan. Jadi konon katanya dari yang saya baca-baca, saya dengar-dengar tiap webinar, kurikulum ini kan pengennya, tujuannya supaya anak-anak itu punya profil pelajar Pancasila. Yang di kanan ini kan ya, profil pelajar Pancasila. Terus karena kami sekolah swasta, punya karakter sendiri, karakter insan Ricci yang mau dicapai. Jadi semua anak Ricci seharusnya punya respect, integrity, citizenship, caring, initiative. Gitu. Terus dari tuntutan kurikulum merdeka, yang dituntut itu aja Bapak Ibu. Nggak ada tulisan bisa berhitung, nggak ada. Yang penting mereka bisa bergotong royong, beriman, mandiri, bernalar, dan seterusnya. Gitu yang 6 biji ini. Harapannya kan itu. Jadi nggak dibebani dengan kurikulum. Makanya sampai sekarang saya masih ngajarin teknik berhitung loh kan anak. Sambil ngajar aritmetika sosial, sambil ngajar berhitung. Karena memang belum mahir. Terus saja gitu, dilanjutin. Gitu. Saya men-skip materi himpunan. Nanti aja ada di kelas 9 ternyata boleh ditukar urutannya. Itu saya sukanya gitu karena guru boleh memilah-milah mana yang ingin disampaikan dulu. Itu saya sungguh bersyukur dengan kurikulum merdeka. Nah, jadi semua dari kurikulum merdeka itu kan dia bilang semua kegiatan yang ada di sekolah bertujuan untuk membentuk pelajar yang memiliki profil dan karakter yang tadi itu. Tujuannya itu mau kita belajar di kelas, mau kita adakan Ricci Club, Ricci Fun Fest, apapun itu, tujuannya supaya terbentuk karakter yang tadi. Salah satu kegiatannya memang belajar. Terus di antara belajar itu secuilnya matematika, gitu kan. Itu semua bertujuan supaya anak-anak punya karakter yang tadi, gitu. Jadi belajar matematika cuma secuil dari alatnya itu, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu pusing kita. Kalau bisa syukur, nggak bisa mungkin jalannya nggak di situ. Yang penting kan kita usahakan aja. Itu saya suka dari kurikulum kurikulum merdeka ini. Nah, ini tadi nih, yang katanya diem,
nggak mau ngapa-ngapain gitu. Mengapa ada murid yang susah fokus dan kurang kooperatif? Mungkin ada kebutuhan dasarnya dia dan kita yang tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan dasar itu kan ada macam-macam nih, ada 5. Yang tengah ini yang bertahan hidup pasti sudah tercapai karena dia nyampe di sekolah kan, berarti dia hidup gitu. Jadi kita tinggal yang lain. Seringkali kita fokus ke penguasaan, harus menguasai materi ini gitu. Padahal ada kebutuhan lain yang harusnya kita penuhi juga. Yang warna orange itu kadang kita lupa. Kesenangan, kan mereka harus senang juga. Dia senang, kita juga senang. Nggak boleh mereka doang yang senang kan, kita juga harus senang. Gitu. Yang kayak gitu-gitulah, makanya saya pikir sudah sejak lama sih, tapi ternyata menurut kurikulum ini langkah itu benar. Jadi kita perlu ngasih kesenangan untuk anak-anak, ngasih hiburan, ngasih apapun itu. Supaya mereka senang, nggak cuma belajar biar pintar. Belajar juga harus menyenangkan. Gitu idenya, ceritanya. Nah ini contoh ice breaking yang biasa di pelajaran. Bisa macam-macam. Ini versi saya. Kan yang lain punya versi lain lagi. Ada gerakan-gerakan yang melibatkan angka dan hitungan. Gitu. Nanti kita contohin sebelum penutup bisa kali. Terus bisa juga bercerita dan mendengar cerita. Bapak Ibu kan kadang-kadang kita cerita tanpa sadar ya. Nah alangkah baiknya cerita itu yang disadari aja, disesuaikan sejak sekarang gitu kan. Karena ice breaking itu kan asal katanya aja breaking. Hal yang sudah membeku kita patahkan kan gitu ya. Kadang-kadang kita kasih cerita lucu itu udah cukup menghibur mereka, nggak harus gerakan yang kayak nomor 1 itu. Cerita aja gitu, cerita tentang si Pak Subur Makmur tadi juga bisa. Gitu. Itu udah lumayan mencairkan. Atau bisa juga pindah lokasi belajar. Kalau dulu saya tuh kalau disuruh belajar di kelas, di luar kelas tersinggung loh. Waktu saya sekolah dulu tersinggung saya dikata belum bayar SPP kan itu ya. Nah, kalau sekarang enggak ternyata. mereka kalau disuruh belajar di kelas, di luar kelas seneng malah kita yang susah ngumpulinnya gitu kan. Harus berbagai cara supaya ngumpul lagi. Pindah lokasi bisa. Kadang saya bawa ke perpus, kadang saya bawa ke lobi, ke koridor gitu. Yang penting nggak ganggu kelas lain. Bisa juga kita ganti media menulis atau menjawab soal. Kan selama ini nulisnya di buku tulis. Bisa loh diganti jadi kertas buram doang, seneng banget mereka. Dikasih tahu ini namanya kertas buram. Oh, pantesan buram katanya gitu. Lah gimana kan? Mereka dulu kan waktu di rumah ngerjain ujian nggak pakai kertas buram kan, kertas biasa. Ini namanya kertas buram. Oh, buram ya Bu. Iya, buram. Tuh, senang. Terus bisa juga kita ganti jadi Kahoot. Tinggal pencet-pencet itu kan ganti media untuk jawab juga dan lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu punya metode yang lain. Itu yang saya lakukan di kelas. Jadi kalau mereka udah jenuh, udah buntu, udah nelongso gitu ya, malah jamnya masih lama gitu. Sebenarnya kan penderitaan mereka sama seperti penderitaan kita kan. Kita juga ya Allah kok belum juga ini belnya. Sama, kita merasakan hal yang sama. Makanya perlu ice breaking itu tadi. Nah, saya tunjukin video cuma 1,5 menit bisa kali ya. Semoga bisa. Share screen plus audio. Semoga. Kok enggak bisa? Sudah terlihat? Belum. Oh, belum saya share memang. Oh iya betul. Ini belum diklik share-nya. Ice breaking nih. Penerapannya ice breaking seperti ini. Ya. Harus sabar ini Pak, udah membeku nih. Udah kelihatan dong harusnya? Belum. Nah, sudah, Bu. Udah kan ya? Sudah, Bu. Oke. Ini video yang saya kirim waktu lomba ice breaking itu saya dapat juara 2 itu.
Nah, sudah. Kayak mana nih stop share? Oh, ya. Dah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau udah buntu, udah nggak tahu lagi mau ngapain, bisa diajak main-main, terus bisa disesuaikan dengan situasi. Gerakannya nggak harus yang tadi, bisa dimodif lah sesuka kita kan ya. Kayak ini nih, saya mau ngajak Bapak Ibu gerak sebenarnya, tapi kan saya nggak bisa ngamatin kaki sama tangan nih, ya kan, cuma selayar doang kan. Tuh, nih saya sambil nunggu yang lain buka kamera, tapi tadi ada yang lain. Bisa nih, saya ajak nih, bisa. Pak Gali nongol, ya ampun, orang interlokal ini loh dari tadi loh. Kalau tadi anak-anak kan ada gerak gitu ya, tapi karena kita cuma muka doang, maka gerakannya cuma di muka doang ya Bapak Ibu ya. Nih, kita coba dulu. Kalau saya sebut angka 1, bukan 1, bilangan ganjil. 1 kan ganjil ya. Kita semua tutup mulut kita dengan 2 tangan. Praktek dulu. 1. Ya, cakep. Oke, kalau saya sebut bilangan 0, kita pegang kepala masing-masing. 0, 2 tangan. 2 tangan. Oke, cakep. Kita berlima ini, oke, nggak apa-apa. Kalau saya sebut bilangan genap selain 0, pegang kuping masing-masing, pegang tangan kiri megang kuping kiri, tangan kanan megang kuping kanan. Ya, saya harus kasih tahu tangan dan kupingnya karena murid saya yang kebalik begini dia. Ya kan, jadi harus jelas kuping tangan kiri megang kuping kiri gitu ya. Jadi cuma 3 bilangan itu bisa dipakai kalau lagi bilangan bulat kan ya. Ganjil, 0, genap bukan 0 gitu ya. Coba kita praktek dulu nih, ya. 1, 3, masih ganjil. Ganjil. 0. Itu Pak Ardi itu siaran lambat. Oke. 1, 5, 2, 2 kan genap ya, genap bukan 0. 4, 0. Cakep. Wah, makin banyak Bu Nuraini muncul. 1, 5, ayo. 7, 6, 0, 6, 0. Nah, makin banyak yang muncul, itu tadi latihan, sekarang beneran. Siap-siap ya, siap-siap nih. Siap-siap, saya cek dulu angka-angka yang akan saya sebutkan. Ini sekaligus memunculkan Bapak Ibu supaya kita fotonya cakep ya. Oke. Nah, udah banyak nih, ada, ya ampun Bu Muntian nih temen lama, ngapain aja dari tadi, ya. Oke, siap-siap. Ya. Itu tetap anaknya diajak aja Bu Mun. Nah, ya siap ya. Adik diajak ya, siap. Saya bacakan angkanya. 8, 7, 9, 7, 8, 3, 0, 9, 7, 6. Cakep. Itu tadi ini meeting ID kita, saya bacakan. Nah, sekarang saya bacakan. Yang terakhir saya akan bacakan nomor telepon Bu Yanti, ada di ini juga ya di grup kita. Saya bacakan ya, siap-siap Bapak Ibu. Yang gerakannya benar, saya kasih hadiah. Siap ya. Ini agak cepat nih. 0, 8, 8 Pak. 1, 2, 8, 4,
9, 1, 2, 4, 3. Muah lama-lama, muah aja doang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya itu contoh-contohnya bisa kita sesuaikan ya. Kalau di kelas kita bisa gerak dari atas sampai bawah, kalau ngezoom cuma muka gitu ya. Ya disesuaikan aja. Bisa juga diganti tangan kanan megang kuping kiri. Jadi dalam rangka mencapai impian saya tadi, saya berencana ini memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah itu supaya nggak cuma buat baca aja jarang kata Bu, jarang dikunjungi. Belakangan ini baru dikunjungi anak-anak pas lagi mat. Kalau yang lainnya belum. Nanti rencananya mau ini, namanya juga rencana. Perpus itu kan bisa untuk baca tulis, setelah baca ya nulis. Bisa untuk diskusi. Nih kalau Bapak Ibu kerja kelompok daripada ngatur meja jadi 4 kan biasanya kita ya 4. Bisa juga diganti variasi karena anak-anak suka variasi katanya. Kita juga suka sih. Gitu. Bisa diskusinya di perpus. Apalagi kalau jam-jam terakhir senang mereka. Habis dari perpus pulang kan deket kita langsung pulang. Bisa untuk bedah buku kita cari penulis buku kita bedah buku di bawah. Bisa untuk talk show. Daripada talk show-nya online dulu kan ada Poci ya, tapi Pocinya masih online kayaknya. Iya, podcast of Richie. Itu bisa di perpus aja. Itu bisa sekalian pamer. Kalau perpus kita keren banget. Saya lupa jelasin. Tadi ciri-ciri inquiry apresiatif adalah kita punya keprihatinan tapi ambil kelebihannya. Jadi keprihatinan kita itu kan anak-anak tidak gemar melakukan literasi. Yang saya ambil positifnya itu perpus kita lengkap. Itu aja dulu diagung-agungkan, baru yang lain menyertai. Jadi kalau kita terlalu fokus dengan ketidakgemaran anak-anak tentang membaca, nah itu bukan metode ini. Metode ini apapun masalahnya ambil positifnya. Kayak misalkan kalau kita yang kontekstual tuh sekarang guru-guru belum beradaptasi dengan LMS, kan gitu ya. Itu masalah sekarang. Kalau kita fokus ke situ nanti nggak jalan. Kalau pakai metode ini kita ambil positifnya, yaitu LMS kita mahal, jadi harus dimanfaatkan. Itu pendekatan. Nah perpus tadi karena lengkap, berapa orang yang berkunjung ke sini dan saya kenal, tiap kali saya pamer perpus lalu, wow, memang lengkap dan besar. Jadi si ibu yang kemarin juga, ini dari sini apa sih? Iya nanti saya ajak, memang wow. Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemarin udah rapat tertinggi. Ini terdakwanya. Ini ketua tim literasi tingkat nasional. Ini Puspakawati tingkat internasional. Ini Bu India, ini yang atasan saya. Ini penonton. Kemarin nonton aja sama Momel. Kemarin udah ketemu. Rencana terbesar kita adalah kita mau mendigitalisasi perpustakaan supaya kekinian. Pokoknya sebenarnya kita sudah melakukan, cuma ternyata nama kerennya segitiga restitusi. Tidak boleh memberi hukuman sebuah katanya. Udah ya? Oke, asisten saya keren banget nih. 2 menit lagi Bu. Ya, oke sekalian mau asisten saya ini. Iya, di akhir program jangan lupa kita sudah melakukan budaya positif ya. Ini ceritanya. Sebenarnya setiap lembaga punya banyak nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang diharapkan ada di peserta didiknya. Kan kalau kita ini respect, integrity, citizenship, caring, initiative. Kalau negara ini maunya berkebinekaan global, bergotong royong, beriman, mandiri, bernarasi, kreatif. Jadi sesungguhnya semua hal yang kita lakukan di sekolah dan orang tua di rumah harusnya menghasilkan peserta didik yang kayak gini. Hasil akhirnya ini, perkara dia mencapai kemandirian di pelajaran matematika doang, itu hal lain lagi. Oh, dia tuh nggak bisa ngerjain
dia saat itu, tapi dia mandiri. Yang mau kita capai profil ini, bukan kalau di tujuan pendidikan nasionalnya, bukan yang versi Pak Ki Hajar Dewantara ya. Memang nggak tercantum dia bisa mat, dia bisa Inggris, nggak tercantum. Yang tercantum ini semua upaya yang kita lakukan mencapai ini. Maka ketika anak-anak misalkan tadi jualan donat, ya karena dia kreatif aja jualan donat, kreatif. Berarti si anak ini untuk kreativitasnya tercapai. Gitu. Terus kalau anak-anak kita nanya mulu, itu kan kayak macam kalau di kelas saya itu Ganes, di Bu Marta tuh Noah ya, nanya mulu. Mungkin dia lagi mengasah kekritisan nalarnya, dijawab aja. Kalau ternyata dia menjadi lebih kritis, bukankah salah satu profilnya sudah tercentang gitu. Walaupun dia nanya mulu, nyebelin, nanya mulu, nanya hitungan, nanya ini gitu. Tapi mungkin di sininya kan ada yang nggak klop. Kenapa untungnya cuma 40.000? Kenapa ininya? Nah, dia lagi mengasah itu. Dia segala hal, katanya nggak cuma KBM, ke Jogja, senam bersama, rekoleksi, itu semuanya arahnya membuat anak-anak punya profil ini. Jadi bukan kompetensi pelajaran. Begitu. Terus dalam rangka mencapai yang tadi, biasanya anak-anak punya motivasi nih. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Ini yang paling umum nih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita nanya Rafael, kenapa nggak boleh keluar? Ya besar mah nggak marah-marah, itu jawabannya dia. Karena dia nggak mau dibuat tidak nyaman. Terus yang kedua bisa juga untuk mendapat karakter award. Yang kedua. Tetapi sesungguhnya katanya kita di usia tertentu remaja boleh mengarahkan anak-anak melakukan hal-hal baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi bahasa saya itu karena sadar gitu. Sama aja kayak kita kan kalau bangun pagi kan berdoa ya. Ya saya doang ya. Itu kan enggak, kan bukan karena takut dihukum Tuhan, bukan juga karena dipuji. Ya karena saya tahu aja itu yang benar. Atau memang tiap kali ada waktu luang milih jalan sehat gitu. Kan enggak ada yang menghukum juga kan gitu. Terus enggak ada penimbalan juga selain kurus. Enggak ada penimbalan juga. Tapi lebih karena ini ada nilai-nilai yang diyakini kalau jalan akan sehat. Kalau sehat hemat, kan kalau sakit mahal. Kalau ternyata mereka perilakunya nggak jelas, random seperti saya, bisa jadi ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya tak terpenuhi. Kebutuhan yang paling dasar yang penting bertahan hidup. Jadi kalau kita nemuin anak, dia datang telat, terus kamu kenapa telat? Saya jatuh dari sepeda Bu. Nggak boleh diperpanjang lagi. Karena bertahan hidup aja udah kita syukuri, untung hidup. Nggak boleh diperpanjang. Ya masuk. Gitu. Menurut teorinya begitu. Atau kalau misalkan pas jam ketiga dia pingsan, terus kita tanya, kok kamu kayak gini? Kenapa sakit? Oh, Bu, saya lapar belum makan. Nggak boleh diperpanjang, kasih makan. Gitu. Jangan sampai dia tidak bertahan hidup. Itu katanya. Walaupun kita kasih makan kan bisa sambil ngedumul ya. Makannya kamu sih gini-gini, tapi kita kasih makan. Gitu. Karena dia lapar. Ya, saya ngerasain sih kalau lapar sampai enggak, teorinya semuanya baik katanya. Gitu. Terus kalau udah bisa bertahan hidup, dia baru yang lain-lain. Dia butuh kebebasan, dia butuh kesenangan. Makanya sekali-sekali ganti variasi belajar, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ada anak kita yang di rumahnya keluarganya nggak komplit, nah ini perlu kita kasih. Penguasaan, kadang-kadang kan remeh-remeh ya, tapi ternyata katanya itu perlu juga. Sekedar akhirnya bisa 12 kali 5 harus dibilang bagus gitu. Karena kebutuhan dia untuk dianggap bisa terpenuhi. Gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu kan namanya penguasaan. Dia menguasai hal baru. Ketika tidak terjadi hal-hal sesuai rencana, maka kita perlu mengontrolnya.
Oh ya, menurut teori sesungguhnya seseorang bisa dikontrol karena dirinya mau dikontrol. Sekuat apapun posisi atasan, kalau kita nggak mau dikontrol, kita bisa kok, boleh nggak harus dikontrol. Posisinya bisa ini. Kalau di sekolah bisa menghukum, ada pelanggaran kita hukum. Terus yang kedua ini membuat merasa bersalah, itu kayak kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Ya ampun kamu, kamu buat PR lagi, berarti harus telepon mama kamu dong. Kasihan kan mama kamu udah kerja, masih saya repotin. Nah itu membuat rasa bersalah. Dia jadi merasa bersalah sama mamanya. Ada saatnya begitu. Terus yang ketiga sebagai teman. Teman tuh kan ngingetin, jangan gitulah, nggak boleh. Itu teman. Yang keempat itu mantau. Itu kayak ada peraturannya, kita pantau anak-anak yang melanggar atau mana yang perlu diapresiasi, kita pantau. Kalau terjadi pelanggaran, kita kasih sanksi sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima ini manajer. Ini kalau manajer. Ada penjelasan khusus karena harapannya kita menjadi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini biasanya kita lakukan kalau lagi bikin surat refleksi ya namanya. Kamu kenapa? Kan gitu kita basa-basi dulu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Terus solusinya harus dari dia, nggak dari kita. Harapannya manajer minimal pemantau. Hindari yang tiga ini katanya. Yang teman ini kan kemarin saya juga diskusi sama di kelompok. Saya kalau nanganin kasus seringan jadi teman. Ternyata ini ada efek negatifnya, yaitu membuat kecanduan. Jadi si peserta didik akan punya guru favorit untuk menangani kasusnya. Padahal nggak boleh. Jadi nggak boleh karena dia nyaman kasusnya saya tangani, nanti saya terus kan, gitu. Nggak boleh. Dia akan pilih-pilih. Kan berapa kali itu misalkan ada kesalahan, kalau saya tahu duluan mereka agak tenang, gitu. Karena nggak akan diperpanjang, nggak akan marah, nggak akan ini, gitu. Itu nggak boleh katanya. Karena kan guru itu korps, harusnya dia berperilaku demikian karena posisinya, bukan karena sosoknya. Kalau di kelas, di sekolah begitu. Jadi jangan sampai ada penanganan kasus yang favoritisme. Jadi kalau teman cenderung demikian, makanya kita yakini ya kan, bisa kita pantau agar kita jadi manajer. Ini yang terakhir, kalau kita pas nanganin, sebenarnya kita melakukan ini sih, cuma saya baru tahu namanya segitiga restitusi. Kita melakukan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, sama validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan tuh kita pastikan dia diberi konsekuensi karena dia tahu itu salah. Kadang-kadang dia nggak tahu itu salah. Gitu. Misalkan kayak nggak boleh, kalau kelas 7 tuh nggak boleh pakai gesper coklat gitu. Nggak boleh tiba-tiba dihukum. Kan tulisannya gesper doang, misalkan gitu loh, hal kayak gitu. Harus dikasih tahu dulu, pastikan dia tahu. Makanya pas lagi awal tahun ajaran, semua dikasih tahu keyakinan kelasnya ini gitu. Kayak